Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu ala Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiul ulumi wal hikam. Amma ba'du. Berangkai pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat berlimpah ganda kepada hambanya, baik nikmat iman, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat yang Allah telah berikan kepada hambanya. Dan kita selaku hamba wajib bersyukur atas nikmat tersebut. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada pangkuan alam yang bertitelkan Habibullah, berpangkatkan Rasulullah. Siapakah beliau? Orang Inggris pernah berkata, salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness in this world. Beliau adalah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula kepada al dan sahabat. Kata-kata penghormatan kami kepada ayah selaku pimpinan Dayah Jamiah Al-Adidiyah beserta keluarga, kepada abi, abati, abana beserta keluarga, dan guru-guru yang kami cintai. Izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan, sebuah uraian yang telah kami ringkas sesingkat tali yang putus, sepadat tanah yang gersang, dan sejelas mata memandang, dengan judul orang-orang yang pemaaf. Sahabat muslim, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fini anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, barang siapa yang memaafkan kesalahan orang, niscaya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Wahai sahabat muslim, dapat kita simpulkan dari ayat tersebut, barang siapa yang menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang selalu memaafkan saudaranya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai orang tersebut, akan mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wahai sahabat muslim, saya pernah mendengar sebuah cerita dikisahkan oleh Umar radhiyallahu anhu di dalam sebuah cerita. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba di tengah-tengah perbincangan mereka, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tertawa ringan sampai terlihat gigi depannya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu datang menghampiri Rasulullah sambil berkata, "Ya Rasulullah, apakah yang membuat dirimu tertawa?" Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Aku diberitahu oleh malaikat bahwa di hari kiamat nanti ada dua orang yang duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sambil menundukkan kepalanya. Dan kemudian salah seorang itu mengadu kepada Allah sambil berkata, 'Ya Rob, ambillah kebaikan orang itu untukku, karena dulu ia pernah menzalimiku.' Kemudian Allah pun berfirman, 'Bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan saudaramu ini, sedangkan sedikit kebaikan pun tidak ada pada dirinya?' Lalu orang itu berkata kepada Allah, 'Ya Rob, kalau begitu biarlah dia yang memikul dosa-dosaku, karena dulu ia pernah menzalimiku.' Kemudian Allah pun berfirman kepada orang tersebut, 'Angkatlah kepalamu.' Kemudian orang itu mengangkat kepalanya sambil berkata, 'Ya Rob, aku melihat di depanku ada istana-istana yang terbuat dari emas, puri-puri yang terbuat dari emas, singgah sana yang terbuat dari emas. Ya Rob, istana itu untuk nabi yang mana ya Rob? Untuk syuhada yang mana ya Rob?
untuk orang siddiq yang mana ya Rabb? Kemudian Allah pun berfirman, untuk orang-orang yang mampu membayar harganya. Dan orang itu berkata lagi kepada Allah, siapakah yang mampu membayar harganya ya Rabb? Lalu Allah berfirman lagi kepada orang tersebut, engkau pun mampu membayar harganya. Dan orang itu terheran-heran pada dirinya sambil berkata, dengan apa mungkin aku membayar harganya ya Rabb? Lalu Allah berfirman, dengan engkau maafkan saudara yang di sebelahmu, yang telah engkau kadukan kezalimannya kepadaku. Lalu orang itu berkata kepada Allah, ya Rabb, kalau begitu aku telah memaafkan saudara yang di sebelahku, yang telah aku kadukan kezalimannya kepadamu. Dan Allah berfirman, kalau begitu gandenglah tangannya dan tuntunlah ia masuk surga bersamamu. Wahai sahabat muslim, begitu pentingnya menjadi orang yang pemaaf. Jika kita menjadi orang-orang yang pemaaf, kita akan dijanjikan satu surga, satu istana yang terbuat dari emas, puri-puri yang terbuat dari emas, singgasana yang terbuat dari emas. Namun istana itu bukan untuk orang siddiq yang mana, bukan untuk nabi yang mana, akan tetapi untuk orang-orang yang mampu membayar harganya. Wahai sahabat muslim, saya pernah mendengar sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Aisyata an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla man umiru min dzaka min zahabi, yang artinya diambilkan dari Aisyah dari Anas, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambunglah tali silaturahmi kepada orang-orang yang memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang telah menzalimimu. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.